PKB. Bahaya! Kabel semrawut yang menjuntai tak beraturan masih jadi pemandangan di sudut-sudut jalan Jakarta. Tidak ada garis kabel yang tertata bukan hanya merusak estetika kota, tapi bisa menyebabkan kecelakaan hingga kebakaran. Membahayakan pengguna jalan atau masyarakat yang melintas di bawah jaringan kabel. Jika belum bisa dituntaskan, tentu sangat meresahkan. Semerautnya kabel menjuntai tak beraturan di banyak titik terdiri dari kabel listrik, telepon, dan fiber optik untuk internet. Kabel utilitas seperti kabel internet atau TV kabel biasanya lebih tipis, sedangkan kabel listrik berwarna hitam, lebih tebal dan dipilin. Carut-marut kabel pun menjadi tantangan serius yang dihadapi teknisi perusahaan listrik negara, seperti Gino yang sudah 14 tahun bergelut dengan listrik tegangan tinggi. Kalau hujan risikonya bisa lebih tinggi karena si air itu kan konduktor ya. Konduktor bisa mengalirkan listrik, jadi kita juga saat pekerjaan dalam kondisi hujan perlu APD yang ekstra. Ya kayak sarung tangan 1 KP juga harus digunakan supaya terbebas dari sengatan listrik. Untuk keamanan, helm, sarung tangan khusus anti listrik, sepatu isolator, full body harness, tali pengaman ganda, dan sabuk pengait ke tiang menjadi teman setia. Sepatu isolator terbuat dari karet khusus untuk mencegah aliran listrik masuk ke tubuh melalui tanah. Petugas juga menggunakan alat-alat khusus yang aman, seperti tongkat, penutup kabel, dan pelindung penghantar listrik. Terberat itu ketika ada bencana, kemudian mereka harus memastikan cepat tanggap, tapi kemudian kondisi lingkungannya itu tidak memungkinkan mereka untuk bergerak. Dalam kondisi darurat, resiko di lapangan seringkali meningkat. Namun di saat yang sama, petugas pun diburu waktu agar segera memulihkan aliran listrik. Pekerjaan ekstrim ini kembali menjadi perhatian setelah beberapa waktu lalu seorang petugas cedera saat pembangunan tower darurat di Biren, Aceh. Insiden terjadi ketika tim berupaya mempercepat perbaikan jaringan demi mengembalikan aliran listrik di sejumlah wilayah terdampak banjir bandang. Ya, memilih profesi sebagai teknisi listrik bukanlah perkara mudah. Risiko di lapangan, bahkan nyawa, jadi taruhan. Yang utama doa ya. Selalu ngedoain, semoga selalu dalam perlindungan Allah biar diselamatkan di dalam pekerjaannya. Selebihnya ya itu sih, mantau lewat HP ya, komunikasi tetap terjaga ya. Jadi minimal perutnya udah keisi, karena kan udah sampai tempat kerja itu kadang waktu makan nggak tentu, saking sibuknya gitu kan. Jadi minimal kalau pagi sudah terisi ya agak tenang. Sebelum turun ke lapangan, pembagian tugas dilakukan. Tak lupa memastikan seluruh peralatan dalam kondisi aman. Pastinya setiap penugasan diawali dengan perhitungan resiko. Untuk secara kelistrikan, sebelum sampai di atas tiang, kita harus perhatiin dulu. Karena kadang-kadang di atas tiang itu ada yang bekas isolasi yang sudah lapuk, itu kadang terkelupas. Jadi kita harus lihat-lihat dulu sebelum kita naik. Nah, setelah naik di atas, langsung siapin full body harness dan lanjut pekerjaan. Untuk mengidentifikasi potensi bahaya serta melakukan tindakan pencegahan, pemeliharaan jaringan, inspeksi gardu menjadi tugas utama, termasuk menangani laporan gangguan. Setiap hari ia menerima laporan gangguan listrik dari warga melalui telepon dan sistem pelayanan. Setiap kali ada panggilan tugas, tim memiliki tenggat waktu penanganan selama 47 menit. Sebuah golden time agar warga tidak menunggu terlalu lama dan aktivitas bisa kembali berjalan. Selamat pagi,
Saya Gino dari PLNS, izin dapat laporan kalau rumah ibu tegangannya drop ya Bu ya? Itu ada batas waktunya, kita mulai lapor itu respon batas maksimalnya itu 25 menit. Itu pasti itu. Rasa ya? Iya, lagi makan juga kadang-kadang suka buru-buru. Komplainnya kan kadang-kadang suka pada ini ya, pada ngaco lah kesana kesini gitu ngomongnya. Tapi ya mau gimana lagi, mereka mungkin juga kan nggak tahu ya, nggak tahu kondisinya seperti apa di lapangan. Selain Gino, ada juga Gian yang bergelut di bidang transmisi. Tergabung dalam tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB. Tim khusus dengan keahlian bekerja di jaringan listrik aktif tanpa memadamkan aliran listrik. Tugas mereka adalah melakukan pemeliharaan, perbaikan hingga penggantian komponen jaringan. Kita yang mengerjakan pekerjaan yang termasuk kalau dalam tanda kutip itu mengerikan ya, kalau belum tahu cara-caranya. Mungkin untuk orang normal ditawarin sebelum kita tahu pekerjaannya pasti nggak mau gitu, karena mengingat resikonya yang terlalu besar gitu. Tapi untuk kita sendiri semuanya, masing-masing personil itu diberi pembekalan sih. Untuk pembekalannya kita ada diklat eksklusif yang itu memang dikhususkan untuk PDKB ya, pasukan dalam pekerja dalam keadaan bertegangan. Itu sekitar 3 bulan di Semarang diklatnya. Alat pelindung yang digunakan jauh lebih kompleks. Di setiap penugasan mengenakan APD khusus, mulai dari pakaian kerja anti listrik, sarung tangan berlapis, helm, dan pelindung wajah. Seluruh perlengkapan dirancang untuk meminimalkan risiko saat bekerja di jaringan listrik aktif dengan tegangan jauh di atas listrik rumah tangga. Untuk resiko sendiri udah pasti terjatuh. Yang pertama, yang kedua itu kesetrum tegangan. Gitu untuk 20 kV. Wah, Fatal banget ya, Pak? fatal sekali kalau misalnya kita lalai, bukan hitungan menit lagi, paling detik kita udah lewat. Semuanya dilakukan saat listrik masih mengalir demi menjaga pasokan listrik tetap stabil tanpa melakukan pemadaman yang bisa berdampak luas. Pekerjaannya lebih banyak dilakukan di ketinggian seperti di menara-menara transmisi dengan tegangan listrik yang jauh lebih tinggi dan resiko yang juga lebih besar. Prinsip utama keselamatan dalam tim itu kami melarang untuk bekerja seorang diri. Jadi kami tidak ada pekerjaan itu yang tingkat resikonya tinggi, itu bekerja seorang diri itu kami melarang itu. Jadi dalam kondisi resiko yang tinggi biasanya kami minimal 2 atau 3 orang. Tuh. Jadi tidak ada yang lebih penting daripada jiwa manusia. Bekerja di garis terdepan dalam kondisi sulit dan beresiko perlu keberanian dan keahlian. Tentu saja, setiap penugasan wajib melalui perhitungan matang dan tidak ada pekerjaan yang dipaksa jika kondisinya tidak memungkinkan. Pasti bangga, karena kan dari pekerjaannya juga bisa bantu orang ya. Ya, kita aja di rumah, kalau kondisi mati lampu kan ada perasaan nggak enak. Kalau cepet mati lampunya kan senang, ya itu kan ternyata suami aku kerjanya kayak gitu. Meski demikian, tugas mereka tidak pernah benar-benar selesai. Sebagai petugas kelistrikan, harus siaga 24 jam. Kapanpun gangguan terjadi, auto siap terjun ke lapangan. Ya, di balik lampu yang menyala, ada petugas yang menantang ketinggian dan berhadapan dengan listrik bertegangan tinggi. Inilah konsekuensi dari pekerjaan, menjadi orang pertama yang datang saat listrik padam, menjaga hunian warga dari gelap gulita.